Salam jumpa bersama saya Marcel Imisa SPD dalam video pembelajaran IPA, khususnya IPA Fisika, dan video ini diperuntukkan bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 SOE kelas 7. Dan untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan mulai di bab yang pertama dengan judul pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kompetensi dasar 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan konsep satuan standar atau baku. 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai dengan menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Tujuan pembelajaran yang pertama, 1. Diharapkan siswa mampu menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, diantaranya ada pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan kegunaan mempelajari IPA dan menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Subbab A, penyelidikan dalam IPA. Keterampilan yang dibutuhkan dalam penyelidikan IPA. Dalam IPA dikenal istilah penyelidikan ilmiah, yaitu penyelidikan yang mensyaratkan beberapa proses yang harus dikuasai, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mampu mengomunikasikan. Perhatikan uraian berikut untuk lebih jelasnya. A. Melakukan pengamatan. Tujuan dari pengamatan adalah mengumpulkan data dan informasi. Pengamatan dilakukan dengan melibatkan segenap indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Ada 2 jenis pengamatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan kualitatif adalah pengamatan dengan menggunakan sejumlah indera. Pengamatan kualitatif akan menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya warna, rasa, aroma, dan juga tekstur. Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang menggunakan alat bantu atau alat ukur. Hasilnya adalah data kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya panjang dan berat. B. Membuat inferensi. Membuat inferensi berarti merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati. Selain itu, penjelasan ini dapat digunakan untuk membuat prediksi. C. Mengomunikasikan hasil pengamatan. Mengomunikasikan hasil penelitian atau penyelidikan dilakukan secara lisan dan tulisan. Hal yang dapat dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan juga gambar. Dengan mengomunikasikan hasil penelitian, dapat diketahui apakah penelitian kita sudah layak atau belum. Kegunaan mempelajari IPA. Kegunaan mempelajari IPA di antara lain sebagai berikut. A. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar, apa itu bulan, mengapa bintang bersinar di malam hari, dan lain sebagainya. B. Berpikir logis dan sistematis. Contohnya, jika menemukan suatu data, apa kesimpulannya? C. Menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. D. Meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Objek yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil, contoh bakteri, virus, partikel penyusun atom.
juga benda-benda berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, matahari, bulan, hingga alam semesta. Yang berikut tugas mandiri untuk dikerjakan, yaitu terdapat dalam buku Maestro IPA halaman 8, latihan soal 1.1. Nomor yang dikerjakan dalam latihan soal 1.1 itu nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Catatan, saat dikerjakan jangan lupa untuk menuliskan dengan jelas nama lengkap dan kelas. Sekian untuk apa yang menjadi materi kita pelajari hari ini. Selamat bekerja dan terima kasih.